Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khoridatul Husna dari Universitas Terbuka UPPJJ Semarang. Video ini akan membahas tentang penanganan dan hal-hal yang harus kita lakukan ketika kita belajar bersama anak-anak penyandang intelektual disabilitas dan anak Down syndrome. Anak penyandang intelektual disabilitas yaitu anak yang memiliki gangguan fungsi adaptif dan fungsi intelektual yang biasanya ciri ini muncul sebelum anak berusia 18 tahun. Meskipun secara fisik anak-anak ini tidak terlalu memberikan perbedaan yang mencolok, atau secara fisiknya itu anak-anak penyandang intelektual disabilitas hampir sama seperti anak-anak normal pada lainnya. Dan juga mereka masih bisa beraktivitas dalam kehidupan sehari-harinya. Hanya saja anak-anak ini akan mengalami gangguan ketika mereka belajar atau menerima pelajaran. Beberapa karakteristik anak dengan intelektual disabilitas yaitu diantaranya mengalami keterlambatan perkembangan hampir pada seluruh aspeknya, seperti fisik, motorik, kognitif, bahasa, sosial, dan emosi. Kemudian cenderung lamban dalam menguasai keterampilan bantu diri, seperti untuk mandi, memakai baju, ataupun makan. Lalu anak-anak dengan intelektual disabilitas ini juga sering menunjukkan temper tantrum atau hilang kendali, menunjukkan masalah tingkah laku yaitu seperti gampang emosi, gampang mengamuk, atau bahkan teriak-teriak ketika anak ini tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Penyebabnya apa? Bisa dari faktor genetik atau faktor lingkungan yang masih dikaji sampai sekarang ini. Kemudian strategi penanganan untuk anak penyandang intelektual disabilitas itu bagaimana? Yaitu kita harus yang pertama mengenalkan materi pelajaran yang baru secara perlahan dan bertahap. Karena anak-anak dengan penyandang intelektual disabilitas ini memang lamban dan mengalami gangguan dalam belajar, maka kita tidak bisa memberikan pengajaran yang sama seperti kita mengajar anak-anak normal pada lainnya. Kita harus memberikan pelajaran secara perlahan dan bertahap. Artinya materi yang besar harus dipecah-pecah menjadi sejumlah materi-materi singkat yang mudah diolah untuk anak. Kemudian pastikan anak sudah memahami materi yang disampaikan sebelum kita berpindah pada materi selanjutnya. Kemudian ketika kita ingin memberikan materi baru, usahakan kita untuk memberikan jembatan atau benang merah yang bisa menghubungkan pemahaman mereka dari materi sebelumnya ke materi selanjutnya. Dan juga biasanya anak-anak dengan penyandang intelektual disabilitas ini akan lebih mudah mengerti jika kita memakai alat bantu yang bersifat nyata. Dan biasanya anak-anak dengan intelektual disabilitas ini lebih bisa memahami apa yang kita sampaikan jika kita memberikan kesempatan kepadanya untuk mencoba atau mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari. Kemudian ketika dalam memberikan instruksi atau keterangan, hendaknya kita menyampaikan kata-kata seperti coba lihat atau coba dengar gitu. Atau juga bisa dengan memanggil nama anak tersebut agar dia mudah berkonsentrasi dan fokus dengan apa yang sedang kita bahas dan kita sampaikan. Kemudian keterangan yang disampaikan hendaknya diterangkan dalam bentuk yang nyata dan secara bertahap. Berarti poinnya, ketika kita belajar dengan anak-anak penyandang intelektual disabilitas, kita harus lebih perlahan dan bertahap. Dan juga dengan menggunakan bantuan atau alat-alat bantu yang lebih nyata. Karena anak-anak dengan penyandang intelektual disabilitas ini lebih lamban daripada anak normal pada umumnya. Sedangkan anak-anak dengan pengidap Down syndrome ini lebih memiliki ciri fisik yang berbeda. Seperti yang kebanyakan kita tahu, biasanya bentuk wajah atau fisik dari anak-anak Down syndrome ini lebih mudah dikenali, yaitu seperti memiliki ukuran kepala yang lebih kecil, tidak proporsional, kemudian bentuk wajah yang lebih datar, dan
memiliki bentuk atau ukuran telinga yang tidak umum, dan kemudian jarak kedua matanya lebih jauh daripada umumnya. Nah, penyebab Down syndrome ini biasanya bisa dari faktor genetik ataupun penyebab lainnya. Kemudian secara penanganan atau pembelajaran untuk anak Down syndrome ini tidak terlalu berbeda dengan penanganan yang kita berikan kepada anak-anak penyandang intelektual disabilitas. Karena mereka ini lebih mudah belajar dengan menggunakan modal visual ataupun objek-objek nyata, seperti halnya yang kita bahas sebelumnya itu, maka penanganan yang kita berikan kepada anak-anak Down syndrome pun ketika belajar harus menggunakan metode yang perlahan dan juga bertahap, memberikan objek atau visual yang nyata ketika kita menyampaikan pelajaran kepada anak-anak pengidap Down syndrome tersebut. Maka kita poin pentingnya, salah satu poin penting dari video ini juga kita harus mengenali gejala-gejala anak-anak dengan pengidap intelektual disabilitas ataupun Down syndrome, karena penanganannya tidak bisa disamakan dengan anak-anak normal pada lainnya. Sekian dari penjelasan video ini tentang anak berkebutuhan khusus, yaitu anak dengan pengidap Down syndrome dan intelektual disabilitas, serta penanganan dan hal-hal yang harus kita lakukan ketika kita memberikan pelajaran atau belajar dengan anak-anak tersebut. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya kami sampaikan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.